Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, Pak Dr. Muhammad Ridwan, Ketua Bidang Tabligh Ustaz Haji Suhadi Sahli, dan semua hadirin Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Surabaya, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah, termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ini ada ibunya ya. Bapak sekalian, ada beberapa hal yang mesti kita pegang pertama kali dalam membahas masalah tarjih. Di dalam Muhammadiyah itu sudah dikenal secara umum bahwa Muhammadiyah itu bukan persyarikatan yang bermadhab, tapi bermanhaj. Ini dulu yang dipegang, ya, supaya nanti kita tidak kemudian ragu-ragu. Manhaj inilah yang mesti kita konsisten menjalankan. Tidak boleh satu saat kita melepaskan dari manhaj, tapi satu saat kita berpegang teguh dengan manhaj. Itu namanya sakar PDW, ya. Jadi kita pegang dulu permasalahan ini, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi atau persyarikatan yang bermanhaj. Itu pertama kali. Yang kedua, Bapak sekalian, tadi sudah dipaparkan panjang lebar sama Ustadz Suhadi bahwa ada fenomena di tengah masyarakat bahwa adanya ragam amalan, kita sebut fenomena lah ya. Jadi fenomena, kenyataannya ngono, ya kan? Di Yogyakarta, di Lamongan, ini yang saya tahu gak ya, jawab, saya harus hati-hati untuk menyebutkan tempat atau nama. Itu sudah umum 4-4-3 di dalam tarawih atau qiyamul Ramadan. Sebentar Pak ya, ini saya tegaskan dulu, di dalam hadis tidak terdapat kata-kata tarawih, ya. Yang ada dalam hadis itu qiyamul Ramadan. Kita mesti pegang itu. Qiyamul Ramadan itu bahasa hadis. Sementara tarawih itu bahasa fikih. Jadi jenengan kalau nanti mencari di dalam Kutubut Tis'ah sebagai kitab induk, ya, 9 kitab hadis, tidak akan pernah kita temukan kata-kata tarawih, tidak ada. Yang ada adalah qiyamul Ramadan.
Ini harus dipahami dulu. Ada bahasa fikih, ada bahasa hadis. Maka nanti akan muncul sholat iftitah. Masyarakat umum melihat kalau doa iftitah itu ono, tapi kalau sholat iftitah iki yang krungu lah kan gitu. Ya kan? Iya. Jadi itu mesti begitu. Nah kita harus tahu bahwa ada bahasa fikih, ada bahasa hadis. Di situ letaknya. Ini harus dipegang, disepakati dulu, ya. Jadi nantinya kita bahas tentang tarjih tidak akan pernah lepas dari manhaj tarjih dan dua bahasa tadi itu, bahasa fikih dan bahasa hadis, ya. Nah sekarang mari kita bicarakan. Tadi sudah singgung ada fenomena, ada 4-4-3, ada 22-22-3, ada 2-2-2-2-2-3, ada 2-2-2-2-1. Ini fenomena. Fenomena itu bahasa filsafat Pak ya. Bahasa filsafat itu. Di balik fenomena ada nomena. Mengapa itu terjadi? Kan begitu. Ya kan? Ada fenomena, ada nomena. Mengapa itu terjadi? Nah, itu yang harus kita tahu sekarang ini, ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan. Pelan-pelan ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya mohon maaf, saya tidak akan memakai bahasa yang jelimet-jelimet, yang sulit-sulit, tetapi saya akan menggunakan bahasa yang sederhana supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Jadi bahasa fikih itu bulat-bulat, ya, macam-macam, campur bahasa-bahasa istilah hadis. Sekarang pendahuluan. Oh iya, maaf, subhanallah, saya lupa. Ini saya ada makalah ini. Tolong Pak, dibagi Pak ya. Jumlah 70. Oh iya. Antara 50 itu. Iya. Saya Diambil yang terbanyak. iya. Oh iya enggak apa-apa. Ya, sambil kita bagikan makalah itu. Makalah tersebut Pak, saya tulis hanya sekedar memotret, ya, memotret amalan warga Muhammadiyah saat melaksanakan Qiyamul Ramadan. Dari sejak Majelis Tarjih Muhammadiyah dirumuskan dan dibentuk tahun 35 Masehi sampai dengan sekarang. Sekarang itu ada 22 Pak, dan 23 kan belum, ya. Jadi 22 itu kategori sekarang. Sebab tarawih yang 23 itu belum, ya. Gitu. Hanya sekedar memotret. Perbedaan amaliyah adalah hal yang wajar. Disebabkan adanya dalil yang beragam. Ambil contoh Pak ya. Semua kita sudah mafhum, sudah paham. Ambil contoh sederhana, takbir saja. Ada yang telapak tangannya itu sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan pundak. Itu fakta. Dalilnya ada, praktek di masyarakat ada. Tidak ribut. Sebab paham. Iya pancene karo-karone iku ono dalile. Ya. Yang salah bagaimana? Yang salah menggunakan hal yang semestinya tidak dilakukan. Ben hadis iku karo-karone kanggo sing kiwa sejajar dengan telinga, sing tengen sejajar dengan pundak. Lah itu yang salah. Jadi Allahu Akbar gitu. Ya.
Jadi itu yang salah. Karena apa, nantinya itu juga akan memerlukan dalil gitu loh. Memerlukan dalil. Jadi yang beragam mau diapakan? Dalilnya beragam, kita mau seragam. Dari sini paham kan? Jadi dalilnya beragam, tapi kita mau seragam. Gitu ya. Ya, coba nanti, makanya nanti bagaimana keputusan itu nanti ya. Apalagi dalil yang beragam tersebut sama-sama berderajat sahih. Ini Pak, ada marojiknya. Sebab kita bicara dalam organisasi, maka kita tetap berpegang dengan manhaj. Itu ada pada Asmuni Abdurrahman dalam bukunya Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi, halaman 11. Ada marojiknya ya. Kita lanjut Pak. Dalam makalah yang jenengan bawa tidak dibahas Qiyamu Ramadan dengan jumlah 23 rakaat, tidak dibahas. Karena dalil sahih tidak layak untuk dibandingkan dengan hadis dhaif. Saya coba untuk pelan-pelan untuk bicara ini ya. Dalam makalah tersebut tidak akan dibahas Qiyamu Ramadan dengan jumlah rakaat 23. Karena dalil yang sahih memang tidak layak untuk dibandingkan dengan dalil dhaif. Di sini nantinya Muhammadiyah menggunakan dasar sunnah makbulah. Ini harus kita tahu Pak, ya. Sunnah makbulah itu apa? Sunnah makbulah, sunnah yang diterima itu dua. Yang pertama dari hadis yang sahih, yang kedua dari hadis yang dinyatakan hasan. Jika hasan itu makbulah, bisa diamalkan, bisa dijadikan dasar hukum, ya, itu makbulah namanya. Kalau dulu definisi dari agama itu kan berdasarkan hadis yang sahih, ya. Sekarang itu kan berbeda, hadis yang makbulah, sunnah yang makbulah. Nah, yang makbulah itu sahih dan hasan, ya. Untuk sekedar tahu Pak ya, sehingga Qiyamu Ramadan dengan jumlah 23 rakaat tidak pernah dilaksanakan di masjid-masjid milik Muhammadiyah. Nek ono masjid Muhammadiyah traweh 23 mudun ya tak miri ya. Mudun tak miri. Ganti. Ya. Ya. Jadi itu Pak ya. Nah, sekarang dalilnya apa? Coba Pak ya. Ini pelan-pelan saya bukakan kitabnya ya. Pelan-pelan bukakan kitabnya. Ada dalam kitab Muwatta Imam Malik 233 ya, 233. Enggak apa-apa, ngajinya memang gini ya. Kita buka kitabnya. Ini kitabnya Pak. Saya tidak hendak mengajak jenengan membaca ini, bukan. Ya, tapi jenengan tak ajak untuk melihat, menunjukkan sanad hadisnya. Yang 23 itu bagaimana dalilnya itu, kedudukan sanadnya bagaimana, ya. Kita lihat Pak, ini hadisnya kan. Nah Pak, ini jalur sanad hadis, tidak marfu, tidak nyambung sampai Nabi, ya. Jadi itu hanya pada saat tabi'in, ya. Ini namanya hadis maktub, bukan hadis marfu, bahkan bukan hadis mauquf sekalipun. Mauquf itu berhenti pada sahabat. Nah ini Pak tabi'in, jauh, makanya ini sanadnya tidak sampai Rasul Pak, tidak nyambung sampai Rasul. Nah ini dalam Muhammadiyah
nggak berlaku hadis seperti ini. Walaupun semua ulama-ulama hadis tidak akan pernah membuang hadis seperti ini, tidak akan pernah dibuang dari kitab-kitab hadis, ya. Jadi hadis dhaif itu tidak akan pernah dibuang dari kitab-kitab hadis. Yang dibuang dari kitab hadis itu adalah kitab dari hadis-hadis yang maudhu, yang palsu. Nah, itu yang dibuang. Walaupun nanti mungkin banyak hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang dipakai oleh mubalik-mubalik kita. Ambil contoh, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki kaum ibu. Pak, hadis itu Pak maudhu, palsu. Nek cara Surabaya Nabi ora tau ngomong ngono. Coba. Tapi populer di masyarakat, kan? Itu termasuk utlubu ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ahok seneng loh, coba. Ya, coba. Ini hati-hati. Ini hadis maudhu, walaupun sudah populer di masyarakat. Dan ini Pak, di Muhammadiyah hadis-hadis seperti itu dibuang Pak. Dan ulama-ulama hadis pun membuang hadis-hadis maudhu. Maka nanti ada kitab khusus tentang kumpulan hadis-hadis maudhu. Kalau hanya sekedar maklul itu cacat. Sebab yang membawa kabar dari Nabi itu orang yang lupa, maka hadis itu cacat. Hadis itu dikatakan dhaif gitu aja. Tapi ingat apa? Lupa beda dengan pembohong. Ya. Jadi kalau pembohong maka dhaif jiddan dan seterusnya. Nah, kita bicarakan bukan pada ilmu hadis, sekarang mari kita bicarakan tentang ilmu tadi ya. Jadi para sahabat pada zaman Umar bin Khattab mengerjakan sholat ini sebenarnya tidak dipakai dalam Muhammadiyah. Kita lanjut. Nah, sekarang mari kita bicarakan ragam kaifiyah qiyam Ramadan yang diamalkan warga Muhammadiyah. Sekali lagi ini hanya sekedar potret. Saya hanya memotret apa yang ada di dalam masyarakat warga Muhammadiyah. Yang pertama adalah formasi 443. Pak, saya menggunakan kata formasi. Oh, jadi ini bal-balan nih. Nah ya, ini memang bal-balan nih. Iya ini. Kayak Barca gitu ya. Nah, ingat Messi, ingat Imam Syaukani. Pemain bola biasanya, bola pingpong. Kayak formasi 443. Ini yang jauh ya, saya tidak guyon Pak ya. Saya guyon. Tarji guyon kayak ini Pak. Pelaksanaan formasi ini berdasarkan hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia pernah bertanya pada Aisyah. Jadi informasi ini datangnya sumbernya dari Aisyah. Itu ya. Nah, formasi Aisyah ini. Ya, ini informasi dari jalur Aisyah. Pak, kita tuh sangat beruntung Pak, punya Ummul Mukminin Aisyah itu. Tapi dia tuh sering-sering cerita. Coba ambil contoh ya, ini supaya lebih ada wawasan. Aisyah itu ditinggal wafat Nabi masih umur 17 tahun. Wong Arab wedok umur 17 tahun. Ojo ade dibayangno. Ya. Ojo ade dibayangno. Sebab menikahi janda Nabi haram. Bayangno tok makruh. Ya. Rondo teles. Ya, jadi itu. Tapi kita beruntung karena apa? Dia suka cerita. Seandainya Aisyah tidak cerita, mungkin kita tidak bisa bagaimana cara mandi janabah.
Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memang sahabat dekat Nabi, tapi tidak pernah mandi bersama-sama Nabi. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat Aisyah, ini luar biasa. Dia sering mandi bersama Nabi. Nggak tahu Pak, jenengan nate? Karo sapa? Bojone. Karo bojone? Oh, tahu toh. Oh tahu ya. Paling sirat-siratan aja. Coba ya. Jadi Aisyah begitu mandi bersama Nabi, dia amati terus itu dari awal sampai akhir. Dari situ kemudian cerita dia. Dari cerita inilah Aisyah sumber keilmuan dalam Islam. Seandainya dia tidak bercerita, kita tidak bisa bagaimana cara mandi janabat. Hanya ada 2 istri yang biasa mandi bersama Nabi. Yang kedua Maimunah, itu. Ya Maimunah itu juga sering mandi bersama Nabi dan dia pun cerita. Maka mandi janabat hanya ada 2 jalur itu, jalur Aisyah dan dari jalur Maimunah. Hanya itu. Tidak ada mandi janabat dari jalur Abu Bakar, Raono. Dan sekarang balik ke sini. Aisyah pernah ditanya, dan langsung aja kita bicarakan ya. Pak, ini hadisnya Sahih Muslim. Saya tulis Sahih Muslim karena memang itu dari kitab Sahih Muslim. Dan semua ulama-ulama hadis bersepakat bahwa derajat hadis itu adalah sahih. Coba ini saya balik pada teks asalnya Pak ya. Kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Pak, satu-satunya dalil yang menyebutkan sholat malam dalam hal ini sholat qiyamu Ramadan. Ada kalimat fi Ramadan. Jadi dengan cari yang lain tidak ada Pak. Ini satu-satunya hadis yang menyebutkan Rasulullah sholat di malam Ramadan. Kata-kata fi Ramadan. Ini teks aslinya Pak ya. Nah sekarang kita lihat ya. Bagaimana sholat sunnah Rasulullah pada bulan Ramadan. Tidak bisa kita tafsirkan pada yang lain. Karena apa? Kalimat itu menyebutkan Ramadan. Bukan Syawal, bukan Dzulhijjah, bukan Dzulqa'dah. Ramadan. Kemudian Aisyah menyatakan bahwa Rasul mengerjakan sholat sunnah baik ketika Ramadan ataupun Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat 4, 4, 3. Ya, 4, 4, 3. Sudah. Hadis di situ. Jadi 4, 4, 3. 3 itu witir di situ. Tapi sekalian, sejumlah warga Muhammadiyah mengamalkan hadis ini dengan cara melaksanakan menurut teks yang ada. Wis ora usah dalil macam-macam. Teks sing ngono ya wis dilakoni. Titik. Itu. Ya. Yaitu dengan formasi 4, 4, 3. Jumlahnya 11. Sebagaimana putusan tarjih Muhammadiyah. Pak, jenengan nanti harus ini Pak ya, harus tahu ini. Nah, ngaji tarjih kita tarjirat repot. Ya. Jadi digali Pak, dibaca ya, dibaca. Jadi saya dalam menulis makalah itu tidak lepas dari ini dan tidak lepas dari kitab Manhaj Tarjih yang resmi dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi referensinya adalah hasil muktamar Muhammadiyah. Jadi Himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah. Saya menggunakan ini Pak, cetakan ketiga ini ya. Halaman 341, dalil nomor 13. Juga pada masih tarjih dan tasik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tuntunan ibadah bulan Ramadan tahun 2013, halaman 35 poin C. Jadi saya tidak ngawur-ngawuran.
Jadi kalau nanti sejumlah warga Muhammadiyah 443 itu memang putusan tarjih. Ya. Jangan disalahkan. Dalilnya jelas, putusan tarjih pun jelas. Lanjut, Pak. Sekarang formasi ini dari mana munculnya? 22, 3. Pak, kalau saya mengatakan 22, itu asalnya 4. 22 itu asalnya 4, ya. Dari mana 22 ini? Pelaksanaan formasi ini berdasarkan hadis Sahih Muslim yang tadi itu, yang 443 tadi itu, yang tersebut dalam poin formasi 443, ditafsirkan. Ada semacam bayan. Bayan itu penjelasan lebih lanjut dari hadis lain. Saya ulangi lagi, bayan. Nah, biasa itu ono. Iya, bayan. Ya, bayan. Bayan itu Menteri Penerangan tingkat desa. Jadi ini hadis merupakan keterangan lebih lanjut dari ini bayan namanya, ya. Tapi sekalian, hadis itu berbunyi gini, sholatul lail masna fa idza khiftas subha fa'autir biwahidah. Hati-hati Pak ya, kalimat ini hati-hati ini. Pak, hadis ini pada Sunan An-Nasai. Tidak apa-apa, kita ngaji ya. Kita buka kitab aslinya 1650 An-Nasai 1650 ya. An-Nasai, kita buka An-Nasai, kita tutup Al-Malik ya. Berapa tadi? 1650 ya, 16. Ini hadisnya Pak ya. Jadi sholatul lail masna fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Pak, semua lihat ini Pak ya, crosser Pak ya, ini ada sanad ya. Kita buka sanadnya, kita lihat thoriqu riwayah, jalan periwayatan. Pak, hadis ini Pak derajatnya sahih. Coba kita lihat dari kecil, banyak jalur, kotak-kotak kecil ini Pak, iku asale gede-gede ini Pak. Ono jenenge dewe-dewe ya. Nah, Bapak sekalian, kotak-kotak ini kecil-kecil ini tidak ada yang berwarna merah. Sebagai keterangan aja supaya nanti sama-sama tahu. Ini kesepakatan Pak. Selama masih hijau, makbul, ini Pak. Makbul itu diterima, dan kita kesepakatan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah bahwa dalil yang kita pakai adalah yang makbulah, yang diterima, dan itu bisa hasan, bisa sahih, atau kebalikannya, bisa sahih, bisa hasan. Kalau sudah ungu seperti ini Pak, majhul. Engko nek kotak-kotak nang kene ana sing ungu berarti majhul. Majhul itu tidak dikenal. Dadi nek ana informasi teko HP, gak karuan sapa sing nulis, iku berita majhul. Ya. Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan, majhul. Dalam ilmu hadis, kabar seperti itu tidak bisa diterima. Dhaif ya. Yang merah Pak, itu dhaif ini. Kadzab dhaif ya. Pak, warna-warna ini hanya kesepakatan. Ojo digawe nang ngone partai. Abang, oh dhaif iku. Ojo Pak. Ini hanya kesepakatan dalam ilmu hadis yang ada pada aplikasi ini. Ya. Biru gak ono. Ireng gak ono. Ya. Mulai ya
Lalu kita lanjut ya, kita lanjut pelan-pelan Pak ya. Jadi yang 443 itu ditafsirkan oleh hadis ini. Sholatul lail masna masna. Qiyamu Ramadan itu bagian dari sholat lail. Ya. Sebentar ini saya persilakan Pak, monggo dicicipi pasugatane, monggo sambil minum ya. Wis entek. Ya. Budal gak mangan. Jangan Nah ya, jadi dalam Sunan An-Nasa'i kita sudah tahu tadi derajat hadisnya sahih. Sholat malam itu dua rakaat, masna. Tapi kelanjutan hadis itu berkelanjutan. Ada kalimat faida khiftas subha. Jika kalian takut segera subuh, fa'autir biwahidah, maka witirlah 1 rakaat. Iki wong iso membalik fakta. Lah nek ora keburu subuh, apa ya witir siji? Nah kan gitu akhirnya. Kita menggunakan logika Pak ya, kita menggunakan logika. Jadi hadis itu syarat dengan cara kita untuk memahami, termasuk dengan kata logika. Logika itu cara berpikir filsafat. Ya. Nah, sekarang itu masalahnya. Apakah dengan tidak takutnya kita keburu subuh, apakah juga witir jenggal 1? Sementara hadis itu menyebutkan faida khifta, apabila kalian takut keburu subuh, witir 1 saja. Itu. Ya. Jadi 2223 itu dalam manhaj tarjih. Sekali lagi Pak ya, kita konsisten dengan istilah manhaj tarjih. Jadi kita berorganisasi Pak harus konsisten. Manhaj itu mesti dipegang. Manhaj tarjih. Manhaj tarjih di situ ada thariqatul jam'i. Ya. Jadi mengkompromikan 2 dalil dari terjamah atau ajam wa taufik gitu. Jadi mengkompromikan. Jadi kalau kemudian sebentar saya kembali lagi ya. Kalau kemudian Aisyah mengatakan sholatnya Nabi itu 443, Aisyah tidak bohong. Ya, Aisyah tidak bohong, memang begitu. Nah sekarang di sini dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, nah, ternyata sholat malam itu 22. Mengapa Aisyah mengatakan 44? Aisyah tidak bohong, Az-Zuhri dari Salim juga tidak bohong, sama-sama tidak bohong. Terbukti dia sahih. Nah, karena sama-sama tidak bohong, ini perlu ada thariqatul jam'i, dikompromikan. Itu. Maka muncul 2223. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah hasil dari kompromi hadis yang di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah dikenal dengan thariqatul jam'i. Itu manhaj Pak. Kalau kita lepas dari manhaj ini, maka sekian banyak keputusan-keputusan tarjih akan gugur, batal. Karena apa? Lepas dari manhaj. Maka kita akan dituduh dengan manhaj apa namanya? Dhahiri. Ya, manhaj dhahiri. Nanti ada pemikiran ke sana. Berikutnya Pak. Sehingga formasi semula 443 menjadi, nah ini saya
saya bikin dalam kurung ini asal 4 Pak ya. Jadi 4 ini ke sini, 4 ini ke sini, 3 tetap. Itu. Berikutnya Pak, sejumlah warga Muhammadiyah mengamalkan cara ini. Faktanya begitu, ya, kan gitu ya. Banyak begitu, itu fakta. Tidak bisa kita pungkiri bahwa warga Muhammadiyah selama ini menggunakan hasil ijtihad Muhammadiyah dengan thariqatul jam'i tadi. Itu karena hasil manhaj, yaitu formasi 22, 22, 3. Jumlahnya 11 rakaat. Referensinya Pak, ya referensinya. Hasil Muktamar Muhammadiyah, HPT ya, yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, cetakan ketiga halaman 341, dalil nomor 12. Kalau jenengan ini punya, cek nanti ada di situ Pak. Saya tidak bohong. Ya, itu. Nah, berikutnya formasi. Nah, ini mulai nanti. Mulai. Ya, mulai. Pak, yang saya kurung ini hasil bayan tadi. Semacam ini, nanti rok ini, khafifata ini. Ya. Nah, itu kemudian muncul istilah sholat iftitah. Ya. Nah, berikutnya Pak. Pak, saya boleh minum dulu Pak ya? Ono sing muni gak entuk. Ono sing muni gak entuk, kan ngeres aku ya. Bismillah. Alhamdulillah. Setelah formasi 443 dipahami dengan tafsiran hadis dari Sunan An-Nasa'i menjadi 22, 22, 3. Jangan kemudian gini Pak, 22, 22, 3 itu gak ada dalile, gitu kan? Kan mesti begitu Pak, itu adalah 2 dalil yang dijadikan 1. Itulah metode thariqatul jam'i yang dalam manhaj tarjih begitu. Ulama-ulama kita dulu, ya, ulama Muhammadiyah itu dari situ asal musuhnya. Dan jangan kemudian diputus. Kalau dalile itu, iya dalam satu hadis utuh, enggak ada. Tapi kalau kita menggunakan metode atau manhaj thariqatul jam'i, maka muncul ini, gitu. Ya. Untuk selanjutnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan adanya sholat 2 rakaat ringan di awal sholat malam. Rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, idza qama ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu bi rakaataini khafifataini. Ini bahasa hadisnya begitu. Dileng-leng Pak ya, bahasa hadisnya begitu. Bahasa fikih, oh iku sholat iftitah. Sholat iftitah. Sekali lagi, sholat iftitah itu bahasa fikih, ya, bahasa fikih. Hadisnya berbunyi ini, rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Hadis ini sahih Muslim. Sahih Muslim. Apabila salah seorang dari kalian hendak menunaikan sholat malam, hendaklah ia memulai sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Nanti terjadi perbedaan seperti sudah disebutkan oleh Yai Zuhadi tadi. Apakah khafifataini itu, 2 rakaat ringan itu juga berlaku pada qiyamul Ramadan?
apakah itu tidak hanya untuk tahajud gitu. Saya kepengen tahu Pak, enggak apa-apa jenengan ungkapkan apa perbedaan Qiyamul Ramadan dengan tahajud. Coba, sengaja saya mengajak berpikir ya. Saya percuma kalau tidak diajak berpikir. Bicara tarjih, bicara pemikiran. Ya. Nah, sekarang saya sodorkan pertanyaan, apa beda tahajud dan Qiyamul Ramadan? Waktunya. Ya, memang sholat itu terikat waktu. Aqimi sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Terikat waktu. Makanya ndak ada Jumatan diajukan Kemis ora ono. Jumatan diundur Sabtu ya ora ono. Terikat waktu kan itu. Isuk ya ora ono ya. Isuk ya ora ono. Mana kira-kira apa beda tahajud dengan Qiyamul Ramadan? Kita tidur. Enggak. Ustaz. Tahajud witirnya satu. Sedangkan kalau Qiyamul Lail itu witirnya 3. Oh ya, enggak apa-apa. Oh, jadi geremengi. Lho, kapan ku ngono apa garane? Nang Muhammad iku seneng no ya. Oh, njawab ngono guyun. Ya, nang Muhammad iku seneng no. Oh, jadi gepo iya. Ya, diseneng-seneng nih ya. Tapi sekalian, coba dari awal Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bahwa Qiyamul Ramadan itu dilakukan oleh Nabi awal-awal Ramadan itu berjamaah. Ya. Itu disawi waktu tadi ya. Pertama, kedua sekarang masa tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Dhomirnya jelas menggunakan dhomir ka. Ka itu satu, kamu laki-laki. Sehingga tahajud gak ono tahajud berjamaah ora ono. Kalau Qiyamul Ramadan berjamaah, Pak. Dan itu contoh dari Nabi, jelas. Masyhur di dalam hadis-hadis. Tapi kalau tahajud maka tidak ada Pak tahajud itu dengan apa hubungan tahajud dengan azan awal? Ada. Dan sekarang ini di Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah sangat disayangkan, tidak ada satu masjid pun di Surabaya ini yang konsisten dengan azan awal. Ada ya? Perlu dibantah ya. Memang sengaja tak gitu kan supaya bantah. Masih banyak ya? Masih banyak. Alhamdulillah luar biasa ya. Ya. Padahal itu penting. Kenapa? Karena ada hubungan dengan tahajud itu. Karena tahajud itu munfarid, maka adzan awal tidak pakai iqomat. Mana ada adzan awal iqomat? Raono. Karena itu adzan mengingatkan kita untuk segera sholat tahajud. Tidak pakai iqomat sebab apa? Munfarid. Itu hubungannya di situ. Ya. Jadi ini mesti dipahami, hal-hal yang seperti ini harus dipahami Pak ya. Sengaja saya menghidupkan imajinasi jenengan untuk senantiasa berpikir ya, berpikir. Kita lanjut. Nah, sebagian ulama termasuk kalau kita merujuk tafsir Ibnu Katsir, itu memang tahajud itu ya, salat yang iftitah itu ya, itu untuk tahajud. Ini tafsir Ibnu Katsir Pak ya. Ini bisa merujuk ke sana nanti. Tapi di manhaj tarjih Muhammadiyah bahwa qiyamul lail, tarawih itu juga qiyamul lail gitu.
Ya itu pasalnya di situ masalahnya ya. Karena Qiyamul Ramadan termasuk bagian dari Qiyamul Lail, maka berlakulah umum. Ini berlaku umum, Pak. Sehingga dalam putusan tarjih Muhammadiyah, Pak, sholat iftitah itu Pak, hasil tarjih Pak, diputuskan dalam tarjih, pakai ini ya. Jadi ini di sini ada Pak, sangat jelas itu. Di HP itu jelas ada. Nah oleh karena itu kalau memang aku rasa iftitah ya apa-apa, sapa sing sampai melarang, ya kan? Tapi kita mesti tahu itu hasil tarjih gitu. Nah, sampean ikuti tarjih atau ikuti nafsu? Wah, aku ora itu karena apa? Kan gitu. Ada mungkin tadi itu karena itu Pak, tahajud itu tahajud. Pertanyaan berikutnya, sama tahajud apa? Ora tahajud. Ya kan gitu akhirnya. Ya, lanjut. Sehingga formasi 4-4-3 rakaat menjadi 2-2-2-2-3. Karena didahului dengan 2 rakaat ringan, maka formasinya menjadi 2-2-2-2-3. Sehingga jumlahnya 13 rakaat. Sejumlah warga Muhammadiyah mengamalkan cara ini sebagaimana putusan tarjih Muhammadiyah dengan segala pro dan kontra terkait sholat 2 rakaat ringan yang menyebutkan itu khusus tahajud dan ada mengatakan itu umum. Pak, memang dunia ini isinya pro dan kontra. Kita harus tahu itu. Tidak ada pro-pro, tidak ada. Kontra-kontra kan, itu pro-kontra. Ya. Nah, untuk itu kita bekali keilmuan kita bekali pemahaman kita. Jika nanti terjadi pertanyaan kita bisa jawab. Di situ masalahnya. Ya. Referensinya, Pak. Ada referensinya, Pak ya. Jadi yang saya ungkapkan ini tidak kemudian melanggar konstitusi Muhammadiyah, ya. Hasil Muktamar Muhammadiyah Himpunan Puyon Tarjih Suara Muhammadiyah cetakan ketiga halaman 343 dalil nomor 18. Dicek di rumah itu. Makalah itu Pak, jenengan bawa pulang, cek kalau memang nanti buku jenengan kok satu penerbit dengan milik saya, cetakannya sama, insya Allah sama Pak. Walaupun nanti mungkin cetakannya beda, mungkin hanya beda halaman, ya. Tapi jelas ada di situ. Berikutnya Pak. Nah ini formasi kanjuruan, ya. 2-2-2-2-1, ya. Nah, karena kita jarang membuka ini dan jarang pula membuka hadis, walaupun jargon kita kembali pada Quran dan hadis. Jargon kita Pak kembali pada Quran dan hadis. Quran itu dibaca, hadis gak dibuka. Nah, kan repot ya. Makanya nanti Pak, mulai malam ini nanti jangan akrab-akrablah dengan kitab ini. Jangan mesti berinteraksi dengan kitab ini. Nah di sini ini juga ada Pak 2-2-2-2-2-2-1 itu ono Pak. Dan karena ini jarang disosialisasikan, memunculkan keanehan, kaget gagap kita. Loh kok ini? Iki Muhammadiyah karepe apa? Duduk Muhammadiyah Pak. Iki ono hadis. Ya, ini hadis Pak. Dari Sunan Abu Daud. Nanti ada, kita cek nanti ya. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata bla 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 bla, panjang sekali ya. Di sini disebutkan Pak. Ya.
Summa autaro fadzalika thalatha asra rakaatan. Saya penggal akhir kata ya. Witir 1 dan yang demikian itu jumlahnya 13 rakaat. Jadi 13 rakaat dengan witir 1. Nah, kalau nanti kita konfrontasikan dengan yang tadi, jika kalian takut masuk subuh, witirlah 1, kan gitu. Nah, pertanyaan saya sampean tarawih itu takut kedahuluan kedatangan subuh atau tidak? Aduh, saya aneh. Ya kan gitu, ya. Sekali lagi ini merupakan hal yang kita pahami. Sebab zaman Nabi, Pak, itu kalau sholat malam tulul qiyam. Tulul qiyam itu tegese suwe ngadeke. Ya, suwe ngadeke. Rakaat pertama Al-Baqarah habis. Rakaat kedua Ali Imran habis. Jenengan praktekkan nanti di masjid-masjid jenengan. Ya. Rakaat pertama Al-Baqarah habis. Rakaat kedua jamaah habis. Ya. Lah ini mesti dipahami ya. Memang zaman Rasul itu kalau sholat malam, Pak, subhanallah, kakinya bengkak-bengkak. Bukan karena kolesterol, bukan karena asam urat. Tulul qiyam, karena memang lama berdirinya itu. Sehingga memungkinkan jika kalian nanti keburu kesusu sebab mau masuk subuh, rakaat 1 saja untuk witirnya, kan gitu ya. Nah, ya, jadi 1 witir hingga jumlahnya 13 rakaat. Nah, pemahaman dan kesimpulan hadis itu ini ya, 2 rakaat ringan. Ya, kalau dianalisis 13 rakaat itu, Pak, ya. Jadi kita analisis dari kesimpulan hadis yang dari Juhani tadi, 13 rakaat dengan 1 witir. Nah, Bapak sekalian, sejumlah warga Muhammadiyah mengamalkan cara ini setidaknya tahun kemarin. Kan gitu. Setidaknya tahun kemarin. Dengan cara pelaksanaan menurut teks yang ada. Ya. Dengan melaksanakan menurut teks yang ada. 2221 itu 1 hadis. Seperti hanya 443 1 hadis. Tapi kalau yang 223 itu dari Thariqatul Jam'i, dan itu tidak kita perdebatkan. Karena apa? Itu hasil manhaj tarjih Muhammadiyah yang menggunakan Thariqatul Jam'i, dan itu ada pula dalam putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi nanti kalau jenengan kemudian, loh Pak, kok diganti 2221? Berarti yang biyen-biyen itu salah. Ora salah. Ndak salah. Loh kok sekarang ganti? Penggantian ini harus sosialisasi dari hadis yang selama ini tidak pernah diamalkan. Itu. Ya. Jadi sosialisasi dari hadis yang selama ini belum dilaksanakan. Sementara dalam tarjih ini sudah ada. Sudah ada. Nah, sekarang masalah pilihan. Putusan tarjih saya bawa ini, Pak. Jenengan pastinya punya ini ya? Punya ini ya? Punya. Nah, ini Pak, sekali lagi maaf, jangan dipermasalahkan. Ya. Hadis ini yang dimuat di sini ini, yang intinya adalah bahwa qiyamul lail 13 rakaat dengan 1 witir itu dalil yang sahih dalam 1 hadis. Ya, dalam satu. Teksnya bagaimana begitu. Nah, yang menjadi masalah mungkin, ini mungkin loh Pak ya, ini merupakan hasil kajian. Hasil kajian.
Oleh karena itu, nah, kalau jenengan punya ini ya, jenengan kalau punya ini, sekarang kita bandingkan, ini juga dari pimpinan Muhammadiyah. Ya, di halaman akhir itu pasti ada penegasan. Sebentar Pak, ya, ini, ya. Jadi putusan majelis tarjih itu nantinya pasti ada yang bertanggung jawab. Sopo sidang yang memutuskan siapa? Itu ada. Ini Pak. Ya. Ini buku lama Pak. Tahun 1988. Ya. Jadi kalau jenengan kemudian mempermasalahkan ini, jangan mempermasalahkan hadisnya. Hadisnya sahih, Pak. Jenengan paling banter mempermasalahkan sopo sing tanggung jawab. Sebab di sini kenyataannya tidak ada yang tanda tangan, tidak ada sidang di situ. Jenengan kritik itu boleh, tapi jangan mengkritik hadisnya. Tapi itu sahih. Yang selama ini belum pernah disosialisasikan. Ya, jadi ya arena ini atau ajang pertemuan malam ini setidaknya saya mengajak jenengan untuk berakrab-akrab, berinteraksi sesering mungkin dengan putusan tarjih. Kalau bisa jenengan juga berakrab-akrab dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini kan putusan tarjih Pak. Ono meneh Pak, manhaj tarjih Muhammadiyah. Dari situlah nanti kita bisa membaca dengan benar mengapa Muhammadiyah pakai hadis itu dan mengapa kok tidak pakai yang itu. Nah, tuh ya. Jadi ini sekedar sekali lagi makalah yang jenengan bawa sekedar potret di masyarakat, fenomena di masyarakat tentang amaliyah Ramadan seperti itu adanya. Nah sekarang masalahnya adalah terus bagaimana Pak PDM Surabaya? Takmir mempunyai kewenangan. Kan jenengan sudah dijelaskan, ya kan? Jenengan sudah dijelaskan. Iki dalil iki isoki, iki dalil iki perkara apa? Perkarae tawarikutul jam'i. Oke, dalam tarjih ada. Iki ini ono sama-sama ditarjih. Gak ono sing salah. Ya. Disitulah nantinya yang mempunyai kewenangan adalah takmir. Makanya takmir diundang malam ini supaya jenengan bisa mempertanggungjawabkan. Kuabe kok jadi kekno hasil tarjih ya. Nah, saya kira gitu ya yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ya dengan penjelasan tadi tidak menambah masalah. Ya. Gini saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator ya. Enggak.